Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik videonya. Tiba-tiba saja ada kabar dari Egy Sujana. Mencurigakan sekali. Tiba-tiba surhati Presiden Prabowo ya. Ini efek dari pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Wah, udah tak tahu malu lagi. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ketika Pak Jokowi mengatakan partai perorangan, apakah ini dimaknai sebagai sebuah sindiran, Bang Ege? Saya rasa ini ya, saya sudah coba berpikir sejernih-jernihnya, rasanya ini mengacu kepada dirinya sendiri. Jadi ketika ditanya, Pak Jokowi sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya Pak Jokowi mengatakan, oh kalau begitu sekarang saya partainya perorangan. Kurang lebih begitu ya, jadi lebih mengarah kepada dirinya sendiri. Kalau soal menyindir atau tidak itu ya, saya rasa walaupun para pengamat termasuk saya ini bisa saja memberikan komentar, tapi komentar yang paling adil itu adalah dari PDI Perjuangan. Karena sekali lagi apapun komentar kita, yang paling merasakan hal-hal seperti ini adalah PDI Perjuangan. Yang pernah memperjuangkan Pak Jokowi sampai jadi presiden, kemudian ditinggal oleh Pak Jokowi. Mereka yang paling layak memberikan pernyataan. Nah, saya cuma mau memberi catatan, kalau itu dinyatakan sekarang Pak Jokowi adalah anggota partai perorangan, di Indonesia sayangnya perorangan belum bisa maju sebagai calon presiden. Itu kalau di Turki dulu bisa, jadi membutuhkan PDI Perjuangan pada waktu maju sebagai presiden Republik Indonesia. Gitu Kevin. Ya, Bung Ege, tapi bisa tidak kemudian itu dimaknai sebagai makna sindiran? Karena tidak sedikit yang menganggap bahwa itu sebetulnya sindiran untuk PDIP, Bang Ege. Oh, kalau saya rasa ya, sejauh analisis saya ini menyatakan tentang dirinya sendiri. Jadi ingin mengatakan, oh kalau saya sudah tidak dianggap dari keluarga partai tersebut, berarti saya sekarang partainya perorangan, karena belum masuk ke partai yang lain ya. Jadi artinya belum masuk ke Golkar, PAN juga menawarkan misalnya, tetapi belum masuk ke sana. Jadi lebih ke arah itu, bahwa itu diucapkan dengan senyum ya, artinya dengan tenang, oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Bisa menyatakan semacam sindiran tidak langsung secara lisan bahwa walaupun Anda sudah saya tinggalkan, baru sekarang Anda bisa mengeluarkan saya, dan saya sudah jalan panjang dan lebar. Anak saya sekarang sudah bisa wakil presiden, bahkan di pilkada kemarin saya 84 loh yang saya endorse gitu. Saya nggak tahu menangnya berapa. Secara lisan, secara nonverbal bisa menjadi sindiran, tetapi itu lebih ditujukan buat dirinya sendiri, bahwa sekarang dia adalah perorangan, sebelum nanti mungkin menyambut, kan banyak partai yang menawarkan untuk menyambut Pak Joko Widodo sebagai anggota partainya. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agenda Ya. tadi apa di dalam Pak? Tadi kita makan. Makan malam. Makan malam Pak ya. Makan malam. Makan Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa Pak? ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Mau masuk ke partai Oh kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo, Ya, saya bener. pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Maksudnya tadi, jadi saya tadi tanya Pak Prabowo, jadi sampaikan Pak Prabowo bahwa memang kan pada waktu itu Pak Prabowo ke Solo, Ya tadi. Pak Jokowi bilang kalau ke Jakarta mau mampir kan. Nah ini kebetulan Pak Jokowi di Jakarta, ngobrol-ngobrol aja tadi sambil makan malam, nggak ada yang spesifik apa gitu. Yang dibahas, nah, sehingga saya tadi di dalam juga lebih banyak ngomongin soal lain akhirnya begitu, gitu ya. Ya.
Ya kan sebenarnya juga pertanyaan media dari beberapa waktu yang lalu kan juga begitu. Apakah ada kemungkinan Gerindra menerima kan? Ya kalau Gerindra itu kan seperti kata Pak Prabowo terbuka, tapi kan nggak tahu Pak Jokowi mau masuk ke Gerindra atau punya rencana lain kan begitu. Saya tadi diberitahu nggak ada ngomong soal begitu-begitu. Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di istana sih sebenarnya gitu. Jadi Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat yang dirubah, kemudian barangnya ada dipindah gitu-gitu aja. Dan kemudian juga cerita kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya tuh di pojok mana kan itu, di ruangan apa, begitu aja tadi ceritanya. Closing statement saya, saudara-saudara, dengan hormat, himbauan langsung kepada Prabowo, anggaplah ini seruan terbuka atau surat terbuka secara elektronik lewat podcast ini. Kapan Presiden bisa menerima kita ini kaum oposisi? Kenapa ini? Gitu. Ini permintaan, kalau susah ketemu Presiden, bagaimana kita mau percaya lagi rakyat gitu. Nah, tolonglah Bitor, anak-anak buahnya banyak yang jadi wamen sekarang kan. Itu ada yang juga dekat sama orang Prabowo ya. Kita tahulah aktivis-aktivis sekarang gitu. Pada buka aksesnya Prabowo, terima kita karena kita masih percaya kepada Prabowo. Untuk supaya apa? Dibuktikan. Ya, supaya dia jadi percaya. Apalagi Prabowo sendiri sudah ngomong waktu pelantikannya selesai akan sikat koruptor, akan negakkan keadilan, hukum tidak boleh pandang bulu. Itu ada diucapkan Prabowo. Nah, kita mau ketemu Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8, kapan terima kita? Atau kalau kita ngajukan diri kan nggak elok juga sebenarnya Pak ya. Ya kita udah bikin podcast ini udah terang-terangan, udah tahu alamat kita, semua udah ngerti. Ya, oleh karena itu kita tunggu undangannya lebih elegan begitu, ya. Karena kita menyampaikan gagasan, bukan minta-minta jabatan, minta proyek, bukan. Kita untuk Indonesia bertakwa, Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Namun bila Prabowo juga dalam waktu singkat ini tidak menjawab kita punya himbauan ini, ya sudahlah, mungkin berlaku adagium yang disampaikan oleh Rijal Fadilah, tidak percaya lagi. Sampai di sini selesai? Oke. Terima kasih saudara-saudara. Demikianlah, semoga ada manfaatnya buat rakyat Indonesia semua dan penegakan hukum untuk supaya Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Prabowo dan Gerindra kuasai wilayah utama pilkada. PDIP apa kabar? Guys, pilkada 2024 ini jadi ajang pembuktian sebenarnya siapa sih partai yang berkuasa di Indonesia sekarang ini? Apakah masih PDIP atau koalisinya Gerindra? Nah, tapi kalau dari pengamatan beberapa wilayah utama nih guys, Gerindra berhasil mendominasi loh dengan menang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Kalau kata Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia, menang di wilayah utama ini tuh jadi bukti Gerindra dan Prabowo cukup kuat pengaruhnya. Kalau kata Adi, ya emang Gerindra ini juga nggak asal majuin kadernya guys, harus yang kompeten dan berkualitas. Menurut kalian, emang bener guys sekarang Gerindra dan Prabowo berhasil geser PDIP dan Megawati? Prabowo Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, gitu? Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temennya Ibu ya. Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawannya Ibu. Bener sekali Bu, bener sekali Bu. Habis, gimana saya nggak mikir coba? Kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu ya. Mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya. Pilihlah kawan ya, pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya. Sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi. Mantap. Nih, kalau ada suatu kontestasi ya
Yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu ibu ya. Saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Karena apa? Kita bisa lihat loh, sosoknya Bapak Jokowi itu pantas layak dijadikan panutan, ya kan? Orangnya penyabar, ya, rendah hati, tutur katanya sopan, ya, tidak pernah menyakiti hati orang, walaupun dihina, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas. Itu yang pantas dijadikan panutan dan dijadikan kawan, yo. Jadi Ibu jangan GR, siapa juga yang mau jadi kawannya Ibu ya. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Ya benar. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.